Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, mari kita simak ceramah dari Gus Miftah. Semoga kita apa-apa yang beliau sampaikan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak ceramah dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dhillatu aina ma suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin dan takdir Allah, semua yang kita rencanakan jauh hari bisa terwujud hari ini. Walaupun dengan kondisi yang cukup panas, kita semuanya bisa berkumpul dan insya Allah dengan hati yang gembira. Kenapa? Karena semuanya kita laksanakan dan kita jalani atas nama cinta. Cinta menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi mudah, yang besar menjadi kecil, yang jauh menjadi dekat. Kenapa? Karena dilakukan atas nama cinta. Saya sering bilang, orang jatuh cinta itu syaratnya harus bahagia. Karena kalau sedih, namanya jatuh tempo. Maka hari ini saya yakin semuanya berbahagia, panitianya berbahagia, lurahnya bahagia. Mana lurahnya? Tua temen ya. Tua, kurus. Pak Lurah nggak pernah makan? Makan. Pak Lurah suka puasa? Oh, berarti sahabat saya. Pak Lurah makannya banyak apa sedikit, Pak? Oh. Kalau orang makannya banyak tetap kurus, itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Kalau Pak Lurah senang berpuasa, saya bersyukur, berarti kita satu aliran yang sama-sama suka berpuasa. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, oh bapak agak sini aja Pak, menutupi para janda itu Pak. Kehidupan di dunia ini isinya cuma dua. Kalau tidak suka ya duka, maka hidup itu hanya menjalani dua hal, antara suka dan duka. Bagaimana cara mensikapinya? Cara mensikapinya adalah bersyukur saat suka, bersabar saat duka. Maka mohon maaf, kalau mau jujur sebenarnya hidup dia isinya cuma dua. Kalau nggak senang ya sedih, betul Bu? Kalau nggak susah ya bahagia, kalau nggak miskin kaya, kalau nggak laki perempuan, kalau tidak siang malam, ada ganteng ada
Ada manusia, ada siapa yang bilang setan? Ada surga, ada neraka. Nah, ternyata yang dikehendaki oleh Allah itu cuma satu. Bagaimana bersikap saat kamu suka dan bagaimana bersikap saat kamu berduka. Maka kemudian disebutkan khairul umuri awsatuha. Kalau bahagia, kita tidak boleh bahagia banget sehingga lupa segala-galanya. Kalau susah, kita tidak boleh susah banget sehingga menghilangkan rahmatnya Allah. Maka disebutkan orang istighfar nangis itu bagus, tapi kalau nangisnya kebablasan justru gak bagus. Maka kenapa saya sering baca satu istighfar namanya Sayyidul Istighfar. Apa bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Korona sing hafal ya? A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah istighfar yang paling ampuh, istighfar yang paling top, disebut Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Harusnya minimal dibaca 3 kali habis sholat. Tapi persoalannya orang Demang Harjo ini kelas sholatnya mat kolam cing, koma teko salam plencing. Komat mangkat, rampung sholat tangannya diangkat, dungone singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Bahkan ada yang Allahumma lantas jalan, langsung pergi. Kenapa saya suka dengan Sayyidul Istighfar ini? Bagaimana kemudian kita mengakui dosa kita langsung sama Allah. Wa abu'u bidambi. Kula ngerti pangeran, saya ini berdosa. Karena banyak orang itu gagal taubatan nasuha. Kenapa? Karena dia nggak mengerti kalau dia salah. Makanya syarat orang taubatan nasuha itu apa, Bu? Yang pertama, menyadari bahwa yang dia lakukan salah. Betul, Bu? Kadang-kadang banyak orang salah tapi tidak sadar, terutama istri. Salah sama suaminya tapi tetap merasa benar. Saya kemarin ditanya pengajian, Bu, ada nggak keluarga di dunia ini yang tidak pernah bermasalah? Ada. Keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa keluarga Nabi Adam dan Siti Hawa nggak pernah bermasalah? Karena saat itu belum ada ibu mertua dan belum ada adik ipar. Kemudian yang kedua, kenapa keluarga Nabi Adam tidak bermasalah? Karena Siti Hawa belum kenal uang belanja. Makanya nggak pernah masalah. Saya ditanya, Gus, kenapa kalau istri di sinetron Indosiar itu sabar-sabar? Iya, istri di sinetron Indosiar itu sabar-sabar karena dibayar. Bapak-bapak pengen istrinya sabar? Dibayar. Betul, Bu? Karena perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Makanya kalau Pak Lurah lihat, semua pecahan mata uang itu ada gambar cewek menari. 100.000 cewek menari, 75.000 cewek menari, 50.000 cewek menari, 20.000 cewek menari, 10.000 cewek menari, 5.000 gambar cewek menari, 2.000 gambar cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari, 1.000 rupiah. Apa gambarnya? Patimura bawa golok. Pertanyaannya adalah, kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Jawabannya adalah karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Iya. Betul, Bu? Pertanyaannya, kenapa 1.000 rupiah gambarnya Patimura bawa golok?
istri nggak mau tahu suami mau dapat uang yang mana, yang penting pulang bawa uang, maka namanya suami. Semua uang adalah milik istri. Betul Bu? Kalau di Jogja sekarang Pak, pasca pandemi, kemarin pas pandemi, istri-istri itu pinter Pak, pinter mencari uang. Maksudnya apa? Dimanapun suami nyimpan pasti ketahuan. Sekarang musim susah Pak, perempuan sudah pinter lagi, jualan. Hari Senin jualan gelang, Selasa kalung. Yang paling penting itu apa? Ternyata yang paling penting itu dari pensikapannya. Makanya kenapa kita tidak boleh berlebih-lebihan, sampai Allah tegaskan di dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jangankan berlebihan maksiat, berlebihan ibadah saja tidak bagus. Bu, coba dilihat, orang Jawa itu tidak boleh mateni huruf N. Contoh, warak itu bagus, kewaregen nggak bagus. Lemu itu bagus, kelemon nggak bagus. Mancung itu bagus, kemancungan nggak bagus. Pesek itu bagus, kepesekan nggak bagus. Gondrong itu pantas, kegondrongan. Kalau aku kan pas. Merongos itu bagus, kemerongosan saya itu bangga kalau ada ibu-ibu merongos dia tidak pasang kawat gigi. Justru saya bangga, berarti dia bersyukur atas karunia Allah. Karena orang merongos yang tidak pakai kawat gigi, dia punya prinsip merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Ada yang merongos di sini? Santai saja. Toh sudah ada peribahasa yang kita pelajari sejak SD. Apa peribahasanya? Merongosong berbunyi nyaring. Apa Bu? Pokoknya pas-pasan saja lah Pak, nggak usah mateni huruf N. Kurus bagus, kekurusan nggak bagus. Siapa? Lurah. Kurus temen ya. Apa? Mulai rasa ngoni, sandat reso ngaceng ya. Pokoknya itu, jangan berlebih-lebihan. Nah, innallaha la yuhibbul musrifin. Lah, penyikapan inilah yang kemudian membuat kita sadar diri. Maka kita diingatkan, ittaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Hidup itu harus sadar diri. Kalau anak-anak jomblo beda lagi. Kamu harus sadar 3 hal. Sadar diri, sadar posisi, sadar rahi. Harus sadar diri. Sehingga apa? Sehingga kita tahu di mana posisi kita. Oh, kita bersukacita, tambahi syukurnya. Kita ditakdir oleh Allah berduka, tambahi sabarnya. Kalau ada suaminya jelek, istrinya cantik, kasusnya beda lagi. Suaminya masuk surga karena bersyukur, istrinya masuk surga karena bersabar. Pak Lurah bojone ayu. Apa? Ayu. Berarti Pak Lurah masuk surga karena bersyukur. Istrinya masuk surga karena bersabar. Lurah nomor yuk ganteng ya. Pak saya apa nih Pak Lurah? Sorry hi. Jadi keprimen sorry hi. Lurah sorry hi. Sore hi.
Tapi kayaknya kalau lihat dari respon warga ini, Pak Lurah dicintai sama warganya ini ya. Bener? Wow, jos. Hah? Sange? Oh sangat? Kamu bilang sange kok. Keperimen sange. Kenapa Bu? Pak Lurah suka bagi-bagi duit. Masya Allah. Pantesan sukanya nyuap. Bener Pak Lurah, jabatan kita itu amanah. Salah satu yang bisa menjaga amanah itu adalah dengan sedekah. Maka kalau Pak Lurah suka bagi-bagi duit, insya Allah besok bisa jadi masuk surga bukan karena jabatan lurahnya, tapi karena dermawannya. Amin Allahumma amin. Kita doakan Pak Lurah panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri. Amin. Mari Pak dimakan Pak, nggak apa-apa. Saya nggak usah makan nggak apa-apa. Iya saya puasa. Saya itu pas puasa. Tadi kan saya bilang kalau Pak Lurah suka puasa itu teman saya. Karena saya suka puasa. Kenapa saya datang ke sini harus puasa? Ya karena saya tahu panitianya dikit anggarannya. Supaya tidak merepotkan saya. Oh, saya pas puasa Bu, santai. Jadi bawa makan nggak apa-apa. Wong saya itu ngaji di lokalisasi, tetap puasa. Delok wong kelon ya puasa baik ya. Pengen Gus? Ya pengen. Terus keprimen yang ngempet. Masa kiai kalah sama telembuk? Maka apa? Kalau kemudian kita terlalu bersedih ketika kita diuji oleh Allah, mau saya sampaikan, renungkanlah Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad SAW orang yang paling bertakwa, orang yang paling soleh, orang yang paling sempurna, orang yang maksum dijaga hidupnya dari dosa, itu saja tidak mulus-mulus saja, masih banyak diuji oleh Allah. Hidupnya tidak mulus, hidupnya tidak selalu penuh dengan kenikmatan. Kamu pernah baca burda itu? Muhammadun Basarun Lakal Basar. Kemarin saya habis mau halal bilal akbar di Kanjus Solawat. Saya diajak masuk ke kamarnya Abah Lutfi, saya diajak makan, saya diajak bahas ini. Muhammadun Basarun Lakal Basar. Jadi di situ ada kalimat begini, anak-anak hadroh takkan Danili ya. Kalau sampai ada orang, saya mau tanya begini, nah malaikat itu yang paling mulia namanya malaikat siapa Bu? Malaikat terbaik itu namanya siapa? Malaikat Jibril. Nabi terbaik namanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya sekarang adalah, kira-kira Nabi Muhammad sama malaikat Jibril itu lebih utama mana? Sing tegas. Kira-kira lebih utama mana, malaikat Jibril apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Di dalam kitab yang dibacakan sama Abah Lutfi, kok ada orang mengatakan malaikat Jibril lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad, siap-siaplah dia mati kecuali dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Jadi jangan salah. Maka saya sering matur, kalau malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad, itu yang benar matur apa dawuh? Salah maning, kira bahasa Jawa mungkin. Yang benar matur apa dawuh? Matur kepada Nabi Muhammad membawa dawuhnya Allah. Jangan salah menempatkan. Podo-podo kola ketika subjeknya berbeda, maka artinya juga berbeda. Contoh, qala Allah berarti kita memaknai apa? Allah berfirman. Qala Rasulullah berarti maknanya apa? Nabi bersabda. Qala Pak Lurah ngendikan. Qala Kiai kepada santri, Kiai dawuh. Qala santri kepada Kiai, santri matur.
Ini sama-sama kolanya. Yang mengatakan berbeda artinya berbeda. Nah, biasanya penggunaannya adalah kalau yang atas kepada yang bawah itu namanya matur apa dawuh. Pak Lurah kepada Pak RT itu dawuh apa matur? Dawuh. RT kepada Pak Lurah matur apa dawuh? Matur. Bu, istri kepada suami matur apa dawuh? Matur. Suami kepada istri dawuh. Santri kepada kiai matur. Kiai kepada santri dawuh. Saya pernah Pak Lurah, ada teman-teman saya banser datang halal bihalal ke pondok. Pak Kiai, kula rawuh teng pondok jenengan. Coba nanti dikoreksi, salahnya di mana? Kula rawuh bersama para sahabat. Kanthi menika saya pengen dawuh. Selajengipun monggo Gus Miftah matur. Coba kita lihat salahnya di mana. Yang pertama, saya rawuh, itu salah. Sing bener saya sowan. Kalau kiai datang, oh kiai ini sampun rawuh. Kok kiai tindak teng pondok jenengan? Oh matur nuwun rawuhipun kiai. Jangan dibalik. Matur nuwun kiai sampun sowan, matamu. Sowan itu yang kecil kepada yang besar. Makanya kenapa kalau ada orang meninggal bahasanya sowan kepada Allah, bukan rawuh kepada Allah. Balik-balik. Makanya ibu-ibu itu boso nih rumah. Kayak inyong karo bojone, boso. Saya itu WA-an kayak gini aja Pak. Coba Anda lihat HP saya. Saya WA-an sama istri saya boso. Bunda sampun dahar napa dereng? Napa abah dinten menika siam? Boso. Wong kula jengkelon mawon njaluke boso kok. Bunda, abah ngersake cike-cike. Saya ngene tak tes, wong kene iso basa apa ora? Jenengan kula wenehi duit kersa napa mboten? Goblok. Kudune jawabane mboten kersa, tapi purun. Kula purun jenengan kersa. Salah mana? Saya khawatir Pak Lurah, warga kita itu wong Jawa ilang Jawani. Milala jenengan nyuguh tamu kados Pak Lurah dan kawan-kawan disuguh. Bahasanya nopo? Monggo Pak Lurah dipun kersakaken. Karena kerso itu untuk membahasakan orang lain. Lah, nopo ajaran ngomong sing sae niku wonten Al-Qur'an ana dalile? Ana. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Jadi matur sing sae itu perintah Al-Qur'an. Mila ibu nyuwun sewu lan jenengan duwe adab sopan santun karo bojone matur sing sae, ora kowa kowe. Pak kowe meh mangan apa ora? Kuwi wong wedok cangkeme basa. Kudune Pak napa jenengan ngersake dahar. Ngono. Jenengan nawani bojone kelon. Dalu-dalu malam Jumat, Pak untone sampun siap. Itu namanya bahasa kiasan. Pancal pisan. Bila jawab. Lah bodoh ini kan nyuwun sewu. Meh, sik tak sak derenge tak terus kita tes dhisik. Bu. Lan jenengan sungkeman karo bojone bodoh nika. Nika sungkeman jenengan matur napa ngendikan? Matur. Pak kula badhe matur. Nah ngene wae. Wingi jenengan bodoh sungkeman napa salaman? Salaman napa sungkeman? Salaman. Napa bedane salaman karo sungkeman? Yen sungkeman niku mesti salaman, yen salaman urung mesti sungkeman. Lah kaidahe wong Jawa niku nyuwun sewu salaman apa sungkeman?
Wong wedok marang sing lanang niku sungkem. Kalau konco karo konco salaman, wis salah kabeh wong ngene iki. Tak ajari sungkeman, tak ajari sungkeman. Kalau ajari sungkeman purun apa mboten? Nah, mboten kerso-kerso, salah. Tak enek contoh nggih. Sumuk kipasnya jauh. Boleh saya berdiri? Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Oh ini Pemalang tuh, ada temen. Sarungmu toldem ya. Tak wenehi cara sungkeman wong kraton. Mohon maaf Pak Lurah ya, tak ngajari wargane jenengan ya. Sini dulu raine aja sarungnya ya. Kan aku jadi malu. Masa derengnya kayak ya gede lah. Sarungnya. Emangnya Pak Lurah lato-latonya kisut. Saya mau praktek. Caranya gini. Kalau mau sungkeman itu, iki banjirnya selfie. Nah, iki yang ngono. Pengajian ngarepe kiai tungkae slonjor ke. Orang rumangsan itu kayak meletek-meletek. Caranya kayak gini. Suaminya didudukan kayak gini. Kayak gini. Gagah itu. Senajan to ya bojomu ora raja. Paling raja singa. Suaminya didudukan, Pak, monggo jenengan lenggah. Ojo kasar, Pak, ora jagong. Ojo. Yo primen ya. Mas Haryo dalang iki lho. Jadi dalang itu kudu iso ngomong alus, ya kudu iso ngomong kasar. Tergantung tokoh yang dibawakan. Mila napa wayangan niku ana kelir tengen, ana kelir kiwa. Kelir tengen ki bagiane sing apik, kelir kiwa bagiane sing elek. Kira-kira Pak Lurah kelir kiwa napa tengen? Ya tengen. Sing nyongoni nyong ya. Apa ya? Kayaknya mbaknya gini-gini tak pikir nyoteng, ternyata pamer gelap kayaknya. Lah maka dalang itu kadang-kadang ngomong kasar, kadang-kadang ngomong halus, tergantung tokoh yang dibawakannya. Umpama tokoh wayang Gus Miftah niki kados sinten? Togok matamu, togok. Saya itu kalau wayang kayak Krisna. Kalau Pak Lurah kayak siapa? Kok selentem gitu? Selenteng keprimen. Ini bukan selenteng. Boleh dowo. Bolo dewo. Oh Arjuna, Lurah kayak Arjuna. Arjuna kok tipis kayak gini. Saya yang bisa jawab, tak kasih uang. Siapa tokoh pewayangan yang tidak pernah nyusu ibunya? Baladewa nyusu, nggak ada. Ternyata siapa? Pandawa, yang nggak pernah nyusu sama sekali itu satu, Buto Cake. Kan cakemnya kayak gini, nyusu mbokne ya remek susu di kepriman. Kamu tahu Buto Cake itu matinya karena apa? Stres. Ya, Buto Cake matinya karena stres. Stres bukan cangkeme merongos ngono. Jadi Buto Cake itu matinya karena tenggelam. Tenggelam dengan air ludahnya sendiri. Karena begitu ngidur metu-metu. Banjir yuk mati. Saya itu dulu ngomong di Tegal, di mana-mana saya sampaikan, bapaknya Mas Haryo itu, Mas Entus almarhum, dulu ngajinya sama saya. Jadi sebulan sekali datang ke pondok saya. Kenapa kok pantesan apa? Oh pantesan mirip cangkem.
Lo yang muridnya inyong ya pada ya apa-apa ya. Termasuk tongkat ini. Nah ini punya almarhum Pak Lurah, dikasih warisan. Makanya saya itu punya tongkat dari Habib Lutfi, dari Mekah, dari mana-mana. Yang selalu saya pakai ini. Kenapa? Karena saya berdoa kalau pengajian saya ada pahalanya, almarhum Ki Entus dapat jariahnya. Makanya kemana-mana sampai luar negeri saya bawain. Makanya Pak Lurah, Sorihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Sorihi pengen dapat pahala dari saya ya kasih apa? Tepuk tangannya untuk Gus Miftah saudara semuanya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan istiqomah dalam jalan dakwahnya, diberikan kesuksesan modus matane dalam dakwahnya. Bukan Sehingga modus terus usia beliau memberikan kemanfaatan untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya punya banyak kenangan sama almarhum Amin ya Rabbal Alamin. Termasuk dulu kalau saya punya cincin bagus diminta. Puisi Haryo itu loh, jangankan saya cincin, diberikan kepada cewek. Saya punya celana bagus diminta sama almarhum. Sempak. Puisi cintaku ibarat kencing dia ora apa. Kebetulan dulu saya gemuk kayak almarhum Ki Entus. Jadi ukuran sempaknya sama. Takut nomor pira cah. Pasal piro iki? Aku takut sama kamu. Tidak menyenangkan. Kok nomor pira? Orang masih liyane bagus andai-andai. Selain jangan tanya nomornya. Tanya fungsinya. Biasanya kan kalau kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Ngono lho. Iki uyuh. Apa Bu? Ora genah iki. Bila teman pernah membuatmu kecewa, bila pasangan pernah membuatmu terluka, dan bila COVID-19 pernah membuatmu menderita, yakinlah Bebidin hadir dengan membawa suaminya cinta. didudukan, ibunya laku dodok. Tahu laku dodok apa enggak? Jangan sampai Cocok kamu aku. berdiri jalan di hadapan suamimu begini. Nah, uyuh ki ora diedit ono undangan minimal kalau laku dodok itu ndungklo. Itu adab sopan Aku santun. tak jawab. Siapa yang Maka Gus Miftah selalu bilang kullu syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah. Masya Allah, kecuali salah satu adab. ulama muda. Kalau adab itu semakin banyak semakin mahal. Berhasil. Tapi kalau kamu pengen mahal, kalau nggak beradab, jadilah yang sedikit. Barang itu yang sedikit, langka, yang langka antik, yang antik regane. Kiai dengan pondok pesantrennya. Kiai itu banyak, yang ngurusi telembuk jarang. Ulama Gus-Gus yang lain. Siapa? Mewarnai Gus Miftah. dunia dakwah yang di Berarti Gus Miftah Kiai. Dan semua punya tujuan. Kiai larang goblok. Caranya berbeda-beda tapi punya tujuan yang sama, yaitu ingin menyelamatkan umat ini dari fitnahnya dunia dan dari siksa kubur dan dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kiai larang. Allahumma. Kau telembuk ke Ngeten niku pokoknya jenengan kalau setiap hadir di majelis tengpun di mawon siapapun yang mengisi acara, ambil nilai plusnya, ambil positifnya, ambil yang baik. Kalau memang jenengan nggak mampu mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama yang ceramah ketika itu, tapi saya kalau ketemu sama Mbak ambil kayak semampu gitu, saya nggak pernah manggil mereka. Jenengan sanggup dalam 1%, pakai 1% kebaikannya. Jenengan mampu 10% kebaikannya, ambil 10% kebaikannya. Sing penting kita sebagai warga negara Indonesia, sing rukun, sing damai, sing aman, sing tantrem. Allahumma saya itu tahu amin ya rabbal alamin. Dan kita punya tugas bareng-bareng gini ku Habib, gini ku Kiai, gini ku TNI, Polri, masyarakat biasa sedoyo sama-sama memiliki tugas untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin Indonesia selalu dalam keadaan aman, Indonesia dalam keadaan damai, Indonesia dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari perpecahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hobine Pak Lurah. Lanjut selawat mulai ini. Lanjut ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Masa bongkrek Pak Lurah? Bener Pak Lurah bongkrek ya? Betul. Kau tahu saya langganan Gus. Jadi lagu dodok coro keraton tuh Pak Lurah. Jadi kita tuh nggak sopan. Perempuan kok berjalan di hadapan suami begini tuh nggak sopan. Anak kepada orang tua, ada orang tua duduk begini nggak sopan. Coro keraton Jogja Bu. Lagu dodok tuh kayak gini. Malah kesuwen keprimen. Oh katoknya suwe. Lah sing suwe ku katoknya ora apa-apa, siletmu. Protes bae. Saya jadi ingat kaidah dalam kitab taklim. Afdolul ilmi ilmul hal wa afdolul amali hifdul hal. Ilmu yang baik itu tentang ilmu tingkah laku, dan amal yang paling baik adalah menjaga tingkah laku. Berarti apa? Adab sopan santun ini penting nih. Makanya kenapa orang Jawa itu punya tatanan. Kalau di hadapan orang tua dulunya begini Bu, jalannya begini, 1, 2, seterusnya kanan kiri dan ya harus kanan kiri. Kalau kanan semua nggak bisa. Dan ternyata Mas, kamu tahu Mas Hadroy,
cara duduk Kanjeng Nabi ketika buang air kecil. Ternyata duduknya seperti ini. Kanjeng Nabi itu kalau kencing kan mensyaratkan baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh berdiri. Gak boleh. Wong lanang nguyuh ngadeg ora pantes. Apa mending wong wadon rata tak kandhani. Masa wong lanang wong wadon nguyuh sos gini ra pantes. Saya kemarin Pak Lurah di Jakarta keliru. Saya masuk toiletnya perempuan. Enggak ada orang Pak, saya masuk toiletnya perempuan. Begitu saya keluar ditegur sama ibu-ibu, sama mbak-mbak. Hei mas, salah, ini toilet perempuan, kenapa anda masuk? Langsung saya bilang, ini juga untuk perempuan. Aku yang ngomong. Esle, aku tak lungguh dhisik, kowe selawatan. Tak contohke. Mosok wong poso diumbar kaya ngene. Ayo selawatan. Ada lagu apa? Ada lagu apa? Minta lagu apa, Bu? Joko Tingkir. Apa? Bisle, Joko Tingkir, Joko Tingkir. Shallu ala Nabi Muhammad. Nyanyi 10 lagu ya. Anak-anak hadrah sangoni rom. Masa jauh-jauh dari Pemalang nggak disangoni? Mohon maaf ya Mas ya. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Kenapa Bu? Sedekah? Ya. Pak Lurah minta disedekahi cinta. Shallu ala Nabi Muhammad. Yuk, monset yuk. Joko Tingkir wali Jawa, urite sultan di Joko. Wis masyhur ing Nuswantara, dadi wali yo dadi raja, dadi wali yo dadi raja. Joko Tingkir wali Jawa, urite sultan di Joko. Wis masyhur ing Nuswantara, dadi wali yo dadi raja, dadi wali yo dadi raja. Salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalam bismillah wa bihadi rasulillah, kulli mujahidillah bi ahadil badri ya Allah, bi ahadil badri ya Allah. Lekar kami Joko Tingkir, Joko kakak serga bersikir, statusnya yatim piatu, bisa sukses kalau itu, bisa sukses kalau itu. Joko Tingkir, Joko kakak serga bersikir, statusnya yatim piatu, bisa sukses kalau itu, bisa sukses kalau itu. Salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalam bismillah wa bihadi rasulillah, kulli mujahidillah bi ahadil badri ya Allah, bi ahadil badri ya Allah. Ngatine jamak bintoro, banjur terus diangkat daraja, isine nyebarke agama, agama Islam, agama mulya, agama Islam, agama mulya. Ngapeti jamak bintoro, banjur terus diangkat raja, isine nyebarke agama, agama Islam, agama mulya, agama Islam, agama mulya. Salatullah salamullah
ketinggi pangkat dhuwur muga kita ketularan makmur muga kita ketularan sing bandar bareng-bareng salatullah Allah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah 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 ala yasin Sallu ala Nabi Muhammad. Lunggu lesean orang nganggo kursi, dayae teko manu emuni. Iki parian dudu puisi kanggo sliramu sing tak tresnani. kanggo sliramu sing tak tresnani salatullah Tangan di atas. Ala taha Rasulillah. Salatullah. Ala yasin. Ala yasin. Kawasan Nabi bismillah. Rasulillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Buto ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu rabi. salatu wa ora payora Sing kene salatullah salamullah Rasulillah salatullah ala yasin habibillah kawasan Nabi bismillah. wa bi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah Bialil badri ya Allah. Lanjut. Udun bengkak tambah metenteng pletet alon-alon men ora bahaya. Paling enak dadi kiai ganteng, ngetan ngulo jadi idola, ngetan ngulo jadi idola. Salatullah. Kawasan Nabi bismillah. Spesial sihir untuk Pak Lurah Sorihi. Demang Harjo ngundang Gus Miftah, Pak Lurah lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Awake cilik, ora manuke. Awake cilik, awake. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae mlethek, raine glowing tungkae mlethek. Salatullah, salamullah, kawasan Nabi bismillah.
lanjut. Aku nganan kamu ngiri, aku bertahan kamunya lari. Iya. Tuku bawang kleru mri cowes kebacut, sayang mung dianggap kebacut, sayang mung dianggap kanca. Terakhir Gus Miftah terakhir. Dolan ning sawah dos ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, akeh rondo sing jalo di, akeh rondo sing jalo kira-kira. Hadroy apik sawer. Assalam. Apa? Ndelok amal kene. Tak ndeleng wong kene pira ya? 2000 ya Allah. 2000 ambune susu. Endi ono gede belas ya? Dolar matane dolar. Pengajian sanggon-gon dirampok ya. Bocah hadro capira. Siji loro telu papat lima enam pitu. Oh pitu. Sangoni apa bi ono yo. Ayo sini kae. Hadroy api assalam. Mudah-mudahan istrinya cantik. Amin. Dirampok ya? Kamu udah belum? Belum. Duitnya ngenteng ya kepribadi. Siapa vokalis nyo vokalisnya telu. Nah. Kamu ingin? Kok jadi ingin semua? Rong puluh ewu turang nggih jimat Pak Lurahe nggih jimat. Simpan anti korupsi. Kamu minta juga. Bisa dijimat, anti korupsi, anti nguntal dana desa. Ngaji sudah, sholawat sudah, bagi duit sudah. Akhirnya kita akhiri pengajian kita hari ini. Lanjut. Oh. Apa? Tekan maghrib. Kan nyongnya buka puasa. Di sini malah paling ikan asin. Nah, kenapa kok harus ada sungkeman tadi itu? Sebelum saya jelaskan caranya bagaimana. Ini landasan ayatnya. Duribat salaimu dhillatu aina masukifu illa bihablim minallah. Sing jawabnya banter tak dongake utangnya lunas.
illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Bagaimana cara ngelunasi? Dibayar. Sauri ya, sauri omongan. Saya paling nggak mau urusan utang piutang Pak Lurah, karena utang piutang itu pada akhirnya justru menjauhkan yang dekat, betul? Teman menjadi musuh, betul? Saudara menjadi orang lain gara-gara utang. Kenapa? Karena orang utang itu kalau lagi ngutang wajahnya lebih manis dibandingkan madu, kalau ditagih lebih menakutkan dibandingkan Israel. Betul Bu? Wongnya ya teka, ya melu guyu. Biasanya jilbabnya abang, yang jilbabnya hijau insya Allah luweh parah. Diulangi yang kencang. Duribat salaimu dhillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah, illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Dimanapun manusia akan tertimpa kehinaan dimanapun berada, kecuali dia menjaga dua perkara. Yang pertama menjaga hubungannya dengan Allah, yang biasa kita kenal dengan sebutan hablum minallah. Dan yang kedua menjaga hubungan sesama manusia, sesama anak istri dan tetangga, yang biasa kita sebut dengan hablum minan nas. Selamat. Contoh Pak Lurah, hablum minallah. Begitu dilantik, Pak Lurah langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku jadi lurah atas izin Allah. Aku menjabat sebagai lurah diawasi oleh Allah. Besok laporan pertanggungjawabannya langsung dengan Allah. Pak Lurah, polisi iso maapusi, jaksa iso maapusi, KPK iso maapusi, Gusti Allah ra bakal iso diapusi. Pak Lurah penghasilannya titik ora apa-apa Pak Lurah, sing penting selamat daripada duit oke dicekel KPK. Mungkin apa badan? Kamu juga warga Demang Harjo, santai saja. Lebih baik tangan kamu kotor tapi hasilnya bersih daripada tanganmu bersih hasilnya kotor. Lah bocah hadroh kayak beda, tangannya resik hasilnya ya resik. Maksud resi apa? Enteng-entengan resi apa kayak gitu. Resi. Bu, saya dulu berpikir begini, ketika saya banyak dibully sama orang, tapi ternyata pikiran saya itu diluruskan sama Gus Kausar Ploso, Kediri. Saya waktu itu bilang begini, saya dibenci manusia nggak urusan, yang penting Allah nggak benci saya, yang penting Allah ridho. Saya disindir sama Gus Kausar, loh orang ngono Gus, lah urusan karo Gusti Allah ki gampang lek ngerampungke, urusan karo menungso angel rampungke. Jadi luwih gampang urusan karo Gusti Allah tinimbang urusan karo menungso. Jenengan duwe salah karo Gusti Allah, njaluk ngapura di ngapura, awakmu duwe salah karo tangga sampai modar kelingan terus. Wongnya ya tekoi, ya nganggo baju batik, batiknya ya ireng. Endi wongnya? Oh sorry. Sungguh terlalu. Loh kalau wajah kayak Pak Lurah ini jelas wajah ikhlas, nggak pernah dendam. Pak Lurah, ikhlas itu seperti keset Pak Lurah. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Nah, kita sering mendengar istilah dosa personal dengan dosa sosial. Dosa pribadi sama dosa sosial. Saya mau tanya, itu dosanya lebih banyak dosa pribadi atau dosa sosial?
Dosa pribadi apa sosial? Sosial. Umpamanya Pak Lurah ngapusi bojone, pamit ning kantor kelurahan, ternyata Pak Lurah nonton bioskop, itu dosanya Pak Lurah hanya dosa pribadi. Tapi kalau Pak Lurah korupsi dana desa, itu dosa sosial. Kok pejabat korupsi, itu dosa sosial. Rungokna. Kalau Pak Lurah meninggalkan sholat, itu dosa pribadi. Tapi kalau sampai ada pejabat korupsi, dosa sosial. Itu lebih besar dosa sosial. Makanya Pak Lurah, saya itu nggak pernah turut campur dengan dosa pribadi orang. Oh, bocah wedoan, oh urusan dia. Wong saya nggak perlu ngomong dia wedok apa orang, itu dia tahu kalau itu dosa, betul. Oh, itu sukanya mabuk. Saya nggak perlu menjelaskan bahwa mabuk itu haram. Mereka sudah tahu kalau mabuk itu haram. Yang menjadi perhatian saya bagi mereka apa? Kamu boleh mabuk, itu urusan kamu, tapi jangan pernah meninggalkan sholatmu. Itu minimal yang saya lakukan. Makanya jamaah saya itu banyak sukanya mabuk tapi mau sholat, daripada nggak pernah mabuk juga nggak pernah sholat. Gus, bagaimana sholat kok mabuk? Soal mabuk dia dosa, iya, tapi bahwa dia sholat menjalankan perintah Allah, itu yang namanya amar ma'ruf nyambi mungkar. Kalau bahasanya Pak Sorihi, STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Siapa? Sorihi. Ya enggak, Lurah alimnya kayak gini ya. Kalau dilihat dari Pak Lurah ini orang nggak pernah neko-nekoin. Ya Pak Lurah ya, salaman, nggak boleh korupsi. Tepuk tangan Pak Lurah. Lurah jos. Ya gue mau, jos sih jos, tapi burungnya kecil. Semua temen ya. Kenapa? Aku sumu. Aku juga. Apa? Kacamata. Belangkon sudah, sekarang minta kacamata, nanti minta celana. Tasbih, ya jangan gewiritan inyong ya. Uang sudah, tasbih diminta, nanti lama-lama lato-lato. Nah ibu bapak rahimakumullah, dua persoalan ini harus kita selesaikan di bulan Syawal ini. Urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan manusia. Urusan dengan Allah kita sudah dilatih di bulan Ramadan. Apa yang dilatih? Puasanya. Tujuannya apa? Bulan Syawal supaya bisa mempertahankan puasa sunnahnya. Yang sudah puasa Syawal ngacung. Yang sudah puasa Syawal ngacung. Cuman 1, 2. Iya, ini jujur pekok ya ini gitu. Padahal apa? 6 Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, melanjutkan Ramadan, seolah-olah kita puasa setahun penuh. Melakukan itu seneng puasa, Bu. Karena apa? Ternyata saya itu betul-betul mendapatkan hikmah dari puasa. Saya itu karena rajin puasa, ternyata janji Kanjeng Nabi itu benar. Dakwatu shaim mustajabun. Doanya orang berpuasa itu mustajabah. Maka saya itu banyak merasa apa yang saya minta kepada Allah itu banyak dikasih. Mungkin bukan karena saya orang baik, tapi karena saya rajin puasa. Istri saya kena kanker, divonis mati 2 tahun sama dokter. Gus, mohon maaf, mungkin istrinya Gus Miftah hanya mampu bertahan 2 tahun. Saya langsung puasanya saya tingkatkan, sedekahnya saya tambahi, bangun malamnya saya tambahi. 2 tahun istri saya divonis mati, alhamdulillah ini sudah tahun ketiga, tambah sehat. Maka kalau bapak-bapak punya istri kok sakit, itu yang perlu anda jaga, itu salah satunya adalah hati dan pikirannya. Jangan pernah istrimu mendengar kabar buruk tentang kamu. Beneran?
Istri itu kalau sakit Pak, tolong dijaga pikirannya. Jangan malah kamu tambahi beban pikirannya, cepat modar tak kandani. Jadi kalau kamu sakit, kok suamimu sering menyakiti, jangan-jangan suamimu kamu pengen cepat mati. Wongnya ya teka. Ora Pak Lurah. Lurah wis nglirik inyong. Saya puasa, saya tirakat, saya tambahi sholawatnya. Apalagi istrinya Gus Miftah memang ahli sholawat. Sampai ketika operasi payudara, istri saya tangannya nggak lepas dari sholawat. Padahal dalam keadaan tidak sadar. Kenapa? Karena sesuai dengan kebiasaannya. Istri saya itu Bu sehari sholawatan 15.000 kali. Tak keloni loh sholawatan. Ayo Bun kelon. Muhammad. Enak Bun. Orang ngandel. Bojone nyong dhewe orang ngandel. Cie kamu pengen coba ya? Emangnya aku cowok apaan? Kan kamu gemuk. Sakawak keteng kabeh. Kayak Mas di Zoom kayak Mas kayak ya Allah kemayune. Malah jawab Allah, inyong nggak percaya. Kan ya rahasia nih inyong. Kok kamu ikut-ikutan? Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, makanya nyuwun sewu, Ramadan kita dididik untuk bisiam ay asaum. Ayo poso, tingkatkan di bulan Syawal. Maka Syawal itu dari bahasa fi'il madhi syala yang berarti irtifa'ah. Apa? Increase, up, naik. Ramadan dididik sholat taraweh. Syawal qiyamul lail. Minimal sebelum tidur, kalau gak bisa bangun sebelum subuh, sholat witir. Boleh kok sholat witir sebelum tidur? Boleh. Boleh. Sebaik-baiknya malam adalah yang ditutup dengan sholat witir. Tak kasih amalan 2 rakaat sebelum subuh. Kamu baca surat ini ayatnya, maka kamu tidak akan fakir selama-lamanya. Rakaat pertama setelah Fatihah, baca Alam Nasroh. Sholat qobliyah subuh. Rakaat pertama baca Alam Nasroh setelah Al-Fatihah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Alam Taro. Tolong sempatkan sebelum subuh sholat qobliyah subuh. Rakaat pertama setelah Fatihah Alam Nasroh. Rakaat kedua setelah Fatihah Alam Taro. Dijamin tidak akan fakir selama-lamanya. Amin Allahumma. Jangan sepelekan. Saya praktekkan dari dulu, alhamdulillah hari ini saya tidak fakir. Alhamdulillah uang saya banyak. Dirampok sama Assalam Hadroh Pemalang. Apa Bu? Sedino peng papa cangkem sama manis. Kan aku jadi malu. Ya Allah Mas, di Zoom Mas, alisnya kayak galengan Mas gitu ya Allah. Alisnya karo tongkat inyong gede alisnya. Iki manungsa apa alien ya? Alis kayak gini. Tak kasih tahu ya Mas Assalam. Cukup dari alis saja itu bisa menjadi dalil bahwa laki-laki itu nggak bisa ngatur perempuan. Beneran, cukup dari alis saja. Laki-laki nggak bisa ngatur perempuan. Bagaimana laki-laki mau ngatur istri? Aturannya Gusti Allah baik, dirubah dewek. Apa mana aturannya sing lanang? Ya Pak Lurah, alis sudah bagus-bagus, dikerok, dilukis nganggo spidol. Wong wadon dilawan. Istri itu seperti pesawat, mau dimengerti tapi nggak pernah mau mengerti. Iya,
Kita biasa Pak Lurah nunggu pesawat, tapi pesawat nggak pernah nunggu kita. Tapi saya sebagai laki-laki juga punya prinsip, jadilah seperti kereta api, tetap berjalan di atas relnya. Ada yang ngalangi, tabrak, merampung. Ngono le, itu macam-macam tabrak, ijo lagi. Pak Lurah suka mobil tua Pak Lurah? Oh, kalau suka mobil tua itu berarti setia Pak Lurah. Cowok itu kalau suka mobil tua dia setia. Kenapa? Karena yang tua itu dirawat bukan diganti. Iya, kayak iya. Cuaks. Gus Miftah istrinya berapa? Sorry, saya cowok setia. Jangan pernah ragukan kesetiaan saya. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa? Direkam kamera. Konangan bojone nyong ya modar ya. Jangankan kiai, sak gagah-gagahe tentara. Lah ning kantor galak. Di rumah ketemu wadone. Iki tentarane delengen. Ya dan ya, orang mungkin wani karo bojone. Kabruk sing wadon ya rampung. Sak pinter-pintere kiai, diketak bojone goblok dadak tak kandhani. Aku bae Maka urusan hablum minallah kita diajari oleh Allah di bulan Ramadan. Begitu masuk Syawal, saya jadi ingat ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal. Jibril mengatakan, wahai Sayyidina Muhammad kekasihku. Ini pelajarannya, saya juga tolong diingatkan, kalau menyebut nama Nabi Muhammad tolong jangan langsung sebut namanya, orang pantas nih, minimal baginda Muhammad atau minimal Sayyidina Muhammad. Itu tadi yang dimaksud dengan Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak lumrahnya manusia. Jadi kalau ada yang mengartikan ana basyarum mislukum, aku Muhammad adalah manusia denganmu, manusia sama denganmu, itu salah. Pemahamannya adalah kalau kemudian Nabi mengatakan seperti itu, yang pertama itu adalah bahasa tawaduknya Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua, di situ ada taksisnya. Apa itu taksis? Pengkhususannya. Karena Kanjeng Nabi itu suci, Kanjeng Nabi itu maksum. Sementara kalau kita tidak maksum tapi mesum. Apalagi wajah yang di sana, mbak aku melu. Wong sing kelon karo bojo kok kowe melu iki lho. Ya kaya mau sing alise gede wi mau. Wajahnya itu tolong dirawat, tapi jangan lupa rawat tungkakmu. Raine walus kok tungkake modus. Apa? Wis lunas. Bapak eno ibu mus lemet. Mbok sing banter. Ya, selawatan maning ya. Kerja. Wis angoni meneng bae. Itu 2 lembar tuh 2 lagu. Pokoknya hari ini yang datang minta doa, saya doakan. Yang minta maaf, saya maafkan. Yang minta THR, saya minta maaf. Bapak anu ibu mus, Kakang Ansor Adeva ya tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat goblok. Berkat keting pol aku kok keting aku. Langkah berkata ora sida mangkat. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha gawa
Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyat berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyat berkah. Salamullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. sing akur nggih. Beda NU Muhammadiyah ora apa-apa. Sama-sama orang Islam. Besok pemilu beda pilihan partai nggak apa-apa. Sama-sama orang Indonesia. Beda caleg juga tidak apa-apa. Gus Miftah besok nyoblos siapa? Nyoblos istri saya. Besok pilihan presiden juga seperti itu. Beda pilihan nggak apa-apa. Mungkin ada yang milih Pak Prabowo, ada yang milih Pak Ganjar, ada yang milih Mas Anies Baswedan. Silahkan, tapi tetap akur rukun. Kok kemarin Gus Miftah sama Pak Prabowo? Iya, Pak Prabowo sowan ke pondok saya. Sore iki aja boleh apa maning Prabowo? Sore iki sudah? Kapan? Pak sore iki ke pondok? Ah, hoak ya. Mana fotonya endi? Orang ditemani siapa bila? Kalau ke sana Sabtu Legi malam Minggu Pahing itu jadwal resmi nerima tamu. Sok-sokan protes. Saya siapapun datang boleh. Maka Gus, Pak Prabowo sowan, iya silaturahmi. Kayaknya boleh-boleh saja. Gini apa Mbak? Kamu yang janda sowan juga boleh. Gak ada janda? Bohong. Yang janda ngacung? Dene ngacung. Saya itu seneng ngomong janda karena hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Sawal, ayo sungkeman tadi itu. Bagaimana cara sungkemannya? Akan saya sampaikan tahun depan. Aku kesel ya. Apa Bu? Sejam maning. So pingsan ya. Saya ini harus istirahat sebentar, buka puasa, ngaji lagi, langsung berangkat Jakarta, besok pagi langsung ke Bengkulu. Ngaji ke Bengkulu dari bandara masih 4 jam. Jadi naik pulang Jakarta, langsung Bengkulu. Naik pesawat. Siapa yang kaget? MC ini kaget. Dengar bareng-bareng, muka-muka tambah ngaca tambah berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan panitia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai kita mendengarkan ceramah dari beliau. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.